Ibu Bapak yang saya hormati, teman-teman media, kita ketahui bahwa pemerintah telah resmi mengajukan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas perubahan tahun. Pemerintah membukakan kesempatan bagi masyarakat secara luas untuk ikut mencermati semua dokumen dan memberikan masukan-masukan yang konstruktif melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Sekali lagi https://sisdiknas.kemdikbud.go.id. Dan pada kesempatan ini izinkan saya kemudian juga memberikan respon terkait dengan pemberitaan yang berkembang dan juga mungkin pertanyaan dari berbagai organisasi guru, rekan-rekan guru dan media terkait dengan isu tentang penghapus kinerja guru. Ibu Bapak yang saya hormati, pertama-tama kita harus memegang prinsip bersama-sama bahwa guru adalah profesi yang mulia dan terhormat. Oleh karena itu, Kemendikbudristek selalu konsisten dan tidak pernah berhenti untuk berupaya memperjuangkan agar semua guru mendapatkan kondisi kerja yang baik. Track record Kemendikbudristek di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim sangat jelas. Kebijakan Merdeka Belajar telah memberikan berbagai terobosan pendanaan pendidikan agar guru bisa lebih sejahtera. Memang masih banyak PR-PR kita, tapi trennya menunjukkan ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Mulai dari pengaturan alokasi BOS yang lebih berpihak kepada guru honorer, kebijakan BOS yang bisa ditransfer langsung ke satuan pendidikan hingga dana BOS bisa dipergunakan lebih cepat oleh kepala sekolah termasuk untuk pembayaran guru honorer. Besaran dana BOS pun juga bervariasi berdasarkan indeks kemahalan sehingga memberikan ruang yang lebih besar kepada satuan pendidikan di daerah-daerah yang indeks kemahalannya tinggi untuk membayar guru-gurunya lebih baik lagi. Dan dalam RUU Sisdiknas ini Kemendikbudristek terus berupaya bagaimana agar guru-guru Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Dan ini ada beberapa poin inti yang ingin saya sampaikan dalam hal ini. Pertama, RUU Sisdiknas merupakan upaya agar semua guru mendapatkan penghasilan yang layak sebagai wujud keberpihakan kita kepada guru dan penghormatan kita kepada profesi yang mulia dan terhormat ini. RUU Sisdiknas mengatur bahwa guru yang sudah mendapat tunjangan profesi melalui proses sertifikasi, baik itu guru ASN dan non-ASN, akan tetap mendapat tunjangan tersebut hingga pensiun, sepanjang tentunya mereka memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini yang menjadi kunci Ibu Bapak, poin berikutnya. Saat ini Ibu Bapak ada 1,6 juta guru. 1,6 juta guru belum mendapatkan peningkatan kesejahteraan karena mereka belum tersertifikasi, karena masih belum menunggu antrian pendidikan profesi guru. Dan ini antriannya 1,6 juta panjang sekali, dan ini perlu waktu lama yang untuk menyelesaikannya. Jadi artinya peningkatan kesejahteraan mereka pun juga tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, RUU Sisdiknas mengatur bahwa bagaimana kita memikirkan solusi terhadap masalah tersebut. Untuk guru ASN, kita ingin bagaimana mereka mendapat penghasilan yang lebih baik melalui Undang-Undang ASN. Dengan demikian, guru ASN, aparatur sipil negara, yang belum mendapatkan tunjangan profesi akan otomatis mendapatkan kenaikan pendapatan melalui tunjangan yang diatur oleh Undang-Undang ASN, tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang untuk PPG. Untuk guru-guru non-ASN, tambahan penghasilan akan diberikan melalui peningkatan bantuan operasional sekolah. Dengan demikian, Yayasan Penyelenggara Pendidikan dapat memberikan gaji yang lebih tinggi kepada guru-gurunya sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan insentif-insentif yang dikira perlu oleh yayasan. Dan tentunya yayasan dan guru hubungannya akan semakin harmonis. Kita ingin Yayasan Penyelenggara Pendidikan juga lebih berdaya dalam mengelola SDM-SDM-nya. Pada intinya, Ibu Bapak semua, pengaturan yang diusulkan oleh RUU Sisdiknas ini adalah bagaimana agar guru-guru kita, sekali lagi yang sudah mendapatkan peningkatan penghasilan, itu tetap dijamin sampai mereka pensiun, dan yang belum, yang 1, juta itu bisa segera untuk mendapatkan peningkatan penghasilan sehingga kesejahteraan mereka bisa jadi lebih baik. Tanpa sekali lagi menunggu antrian panjang yang mungkin kita nggak tahu
kadang-kadang mereka ikut tapi mungkin dalam prosesnya nggak masuk, ujian seleksinya gagal, ikut proses juga mungkin mereka masih belum bisa lulus. Itu ada beberapa proses panjang yang harus dilalui, dan ini yang kita kemudian ingin bagaimana caranya mereka bisa kemudian mendapatkan peningkatan penghasilan tanpa harus melalui antrian yang memang sangat panjang ini. Jadi ini yang menjadi kuncinya. Dan ini juga kabar gembira yang juga kita inginkan secara tegas dalam RUU Sisdiknas adalah pengakuan kepada pendidik PAUD. Artinya bukan saja guru yang saat ini existing masuk dalam kategori guru, tapi kita ingin juga melakukan perluasan. Dalam RUU ini, Satuan Pendidikan PAUD penyelenggara layanan untuk usia 3-5 tahun ini dapat diakui sebagai satuan pendidikan formal, sehingga mereka pun juga dapat diakui dan dapat peningkatan penghasilan sebagai guru, dan juga berlaku kepada satuan pendidikan non formal penyelenggara program kesetaraan. Ini bagian yang prinsip yang tentunya kita perlu kawal sama-sama. Ibu Bapak yang saya hormati, jadi gini, pertama adalah kita tahu pada saat ini sertifikasi itu sebenarnya salah satu terminologi yang diharapkan oleh guru adalah peningkatan kesejahteraan mereka. Ini harus dipahami sekali. Jadi dengan demikian 1,6 juta guru yang saat ini masih perlu untuk menunggu bisa ikut sertifikasi atau PPG ya. Dan itu kan ada prosesnya, Ibu Bapak, semua prosesnya. Ada yang bahkan juga ada yang sudah ikut tapi belum lulus sampai sekarang gitu ya. Nah, sehingga proses yang panjang 1,6 juta ini itu akan memakan waktu sangat lama sekali untuk kita bisa selesaikan. Dan itu yang menjadi perhatian kita. Karena kita ingin guru mendapatkan peningkatan kesejahteraan yang layak. Dan itu harus menjadi prinsip utama dalam RUU Sisdiknas kita. Dan ini yang kita perjuangkan dengan mekanisme yang, nah sekarang begini, kalau tadinya untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan itu harus melalui proses PPG dan sertifikasi, maka sekarang kita menggunakan proses yang ada kita kembalikan kepada Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, sehingga ketika prinsip ini bisa kita sepakati, 1,6 juta ini tidak perlu lagi menunggu. Jika ini disepakati menjadi bagian dari undang-undang, maka sesudah undang-undang ini terbit, 1,6 juta itu bisa langsung mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi itu secara sangat ininya, yang kadang-kadang ini sering hilang ya, yang dalam narasi. Jadi kalau seandainya kita mengikuti proses yang sekarang, ini kita nggak tahu 1,6 juta ini kapan, bahkan sampai mereka pensiun pun mungkin mereka tidak akan dapat peningkatan kesejahteraan. Nah, yang kita perjuangkan saat ini, bagaimana kemudian ini bisa langsung mereka mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Jadi kita mau pilih prinsip yang mana nih? Prinsip, saya dengar ya, yang kemudian mungkin agak kurang paham gitu ya, beberapa teman-teman yang juga ada yang berklarifikasi ke saya, kalau kita status quo pada saat ini, Ibu Bapak semua, itu kasihan guru-guru kita yang 1,6 juta ini. Ini sebagian 1,3 itu ada di swasta yang justru memang antriannya itu lebih panjang lagi daripada yang ada di sekolah negeri. Dan ini yang ingin kita perjuangkan, dan mekanisme kalau kita mengandalkan sertifikasi, itu proses menyelesaikannya itu akan sangat lama sekali. Dan ini yang bisa selesai. Jadi langsung bisa mereka mendapatkan peningkatan penghasilan dengan jika prinsip ini kita sepakati. Nah, ini yang perlu kita kawal dulu nih, prinsip ini yang perlu kita kawal di RUU Sisdiknas ini. Dan ini yang menurut saya regulasi turunannya harus terus kita kawal. Ini masih awal, Ibu Bapak semua. RUU Sisdiknas ini kan ibaratnya Undang-Undang Dasar Pendidikan. Seperti Undang-Undang Dasar Negara, nggak semua tentang yang sangat rinci tentang bagaimana menyelenggarakan negara itu harus ada di Undang-Undang Dasar Negara kita. Jadi perlu nanti diatur di aturan turunan. Nah, ini yang menurut saya kadang-kadang diskusi yang muncul itu, yaitu mungkin lebih relevan nanti ketika kita mengawal di peraturan turunan. Tapi prinsip ini perlu kita kawal dulu. Prinsip ini harus menurut saya yang kita menjadi fokus utama dalam RUU Sisdiknas. Nanti kemudian perjalanan kita masih panjang, Ibu Bapak. Jadi ini perlu terus kita tadi Kisah juga sudah menyampaikan, sudah ada pintunya, tapi itu harus terus dikawal.
Bunda Teti juga bilang tadi, ini ada catatan masih perlu terus kita kawal. Pak Dudung juga sama. Jadi ini hal-hal yang menurut saya harus terus kita. Tapi prinsipnya ini menurut saya ini hal yang sangat berpihak kepada guru, sangat berpihak bagaimana guru bisa lebih sejahtera. Dan ini dijamin melalui undang-undang. Dan kemudian ini yang harus kita kawal sama-sama. Dan kenapa saat ini jadi tidak benar bahwa kita tidak guru itu dalam RUU Sustensi menghilangkan untuk tunjangan guru, tapi kita justru ingin meningkatkan dan secara masif gitu ya guru yang ada saat ini, sehingga nanti fokus kepada pendidikan profesi guru itu kita bisa lebih fokus kepada calon-calon guru yang kemudian nanti bisa menjadi tumpuan kita untuk melakukan transformasi guru yang lebih baik. Kapasitas LPPK kita akan bisa lebih fokus kepada guru-guru calon-calon guru. Sekali lagi, memperjuangkan agar guru mendapatkan kesejahteraan yang layak dan kondisi kerja yang baik adalah tujuan utama dari pemerintah. Melalui RUU Sisdiknas ini kita melakukan ikhtiar dan jalan perjuangan kita untuk menuju itu supaya bisa lebih baik lagi. Kami mengajak semua ibu bapak memberikan masukan dan saran yang tentunya konstruktif bagaimana kita dapat mengawal RUU ini bersama-sama dan tetap tentunya dengan melakukan analisis dengan sesuai dengan dokumen yang ada. Jangan sampai ada miskonsepsi ya Ibu Bapak, ada miskonsepsi atau mungkin interpretasi yang sebenarnya itu tidak tepat dengan apa yang sebenarnya kita ajukan. Terima kasih atas kesempatan. Semoga upaya kita ini dimudahkan, dilancarkan, diberikan berkah, dan semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa dalam memuliakan dan memperjuangkan profesi guru Indonesia.